bisa aman, kemudian untuk vaksinasi untuk COVID tidak melonjak dan sebagainya. Hari ini, Saudara Kapolri Jenderal Listio Sigit bersama dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan juga Menko PMK Muhadjir Effendi ini menggelar rapat membahas mengenai kesiapan pengelolaan Lebaran tahun ini. Selain kedua menteri, hadir juga Kepala Staf Umum TNI, dan juga rapat digelar secara tertutup dan jurnalis hanya diperkenankan menunggu di luar ruang pertemuan. Tapi nampaknya di visual sesaat lagi Menko PMK Muhadjir Effendi akan memberikan pernyataan terbarunya mengenai kesiapan dari libur panjang Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pagi ini sampai siang kira-kira berlangsung sekitar 2 jam. Kita telah melaksanakan rapat koordinasi persiapan mudik lebaran tahun 2022. Ini adalah rapat koordinasi yang kedua kalinya. Yang pertama di Kementerian Perhubungan bersama Pak Menteri Perhubungan. Dan sekarang ini kita rapat koordinasi yang kedua kalinya, yaitu dikoordinir oleh Bapak Kapolri, diundang oleh Pak Kapolri. Intinya adalah menindaklanjuti apa yang sudah menjadi kebijakan dari Bapak Presiden, yaitu agar Lebaran tahun 2022 yang sudah ditetapkan bahwa dibolehkan untuk Lebaran tahun 2022 ini agar pertama berjalan lancar dan aman. Lancar dan aman. Kemudian yang kedua adalah masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan untuk menghindari naiknya angka kasus COVID-19 pasca Lebaran. Dan Bapak Presiden sudah memberikan petunjuk agar semua yang akan mudik menyiapkan diri dengan vaksin booster, yaitu vaksin yang ketiga kalinya, agar ketika berangkat ke tujuan itu kondisinya betul-betul sehat, bebas COVID, dan datang tidak membawa oleh-oleh COVID. Kemudian juga tadi kita berkoordinasi tentang ketersediaan bahan pokok dan BBM. Kemudian yang terakhir kita berupaya betul untuk menjamin bahwa perjalanan mudik ini baik ketika berangkat maupun nanti balik ke tempat semula itu lancar, selamat, dan betul-betul sesuai dengan maksud dari mudik itu, yaitu mendapatkan kegembiraan, ketemu dengan sanak saudara, dan kemudian kembali dengan selamat. Pada pertemuan tadi ini dihadiri oleh tentu saja Pak Kapolri, juga Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan yang sekarang hadir bersama kita, kemudian Wakil Menteri Agama, dan juga Pak Menteri Kesehatan, Pak Menteri Perhubungan, kemudian Dirut Pertamina, dan Kepala Badan Pangan, dan juga tentu saja dihadiri oleh unsur jajaran Kepolisian Republik Indonesia, Polda, Polres, hingga Polsek untuk ikut bergabung di dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Bapak Kapolri pada hari ini. Saya kira itu gambaran sekilas dari saya. Nanti untuk yang berkaitan dengan masalah transportasi dan juga mungkin vaksinasi akan disampaikan oleh Pak Kapolri. Yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan di dalam melaksanakan ibadah Ramadan maupun ibadah Idul Fitri nanti, salat Idul Fitri, nanti Pak Wakil Menteri Agama. Sedangkan mengenai ketersediaan bahan pokok,
nanti akan disampaikan oleh Pak Menteri Perdagangan, sedangkan untuk bahan BBM nanti ada Ibu Dirut Pertamina hadir di tengah kita, sedangkan yang lain nanti kalau ada pertanyaan dari wartawan tentu saja akan siap untuk memberikan penjelasan. Ini hadir ada Pak Kasum TNI, ada Pak Kepala BNPB, ada Pak Basarnas juga berada di tengah-tengah kita. Demikian saya kira waktunya saya persilakan kepada Pak Wakapolri. Silakan Pak Wakapolri. Terima kasih Pak Menko. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Polri dalam rangka mudik Lebaran tahun 2022 ini bisa berjalan dengan aman, lancar, dan sehat. Kita mengetahui bahwa perkiraan mudik Lebaran tahun ini berbeda dengan 2 tahun yang lalu karena kita mengalami masa pandemi COVID-19 dan tahun ini dari perkiraan itu dari seluruh Indonesia lebih kurang 85 juta orang akan melaksanakan mudik dan 14 juta diantaranya dari Jabodetabek. Nah, oleh karena itulah kita mengambil langkah-langkah antisipasi agar mudik Lebaran nanti itu bisa berjalan aman, lancar, dan sehat serta tidak terjadi lonjakan COVID-19. Polri melaksanakan kegiatan yang kita laksanakan operasi ketupat tahun 2022. Nah, operasi ini tentunya kita laksanakan bersama-sama Polri dan stakeholder terkait, yaitu teman-teman TNI, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan unsur-unsur terkait lainnya, agar operasi ini berjalan dengan aman, lancar, dan tertib. Dalam operasi ini kita melibatkan 144.392 orang. Kemudian kita membuat pos-pos, baik itu pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu. Nah, di pos-pos nanti akan kita tempatkan tujuannya memberikan informasi-informasi kepada masyarakat. Kemudian juga kita tempatkan gerai-gerai vaksin, sehingga masyarakat akan vaksin, bisa vaksin di tempat pos-pos itu. Nah, pos-pos ini akan ditempatkan di tempat-tempat keramaian, wisata, kemudian juga tempat-tempat ibadah, rest area, kemudian tempat-tempat kerawanan lainnya. Nah, dalam melaksanakan operasi ini tentunya kita juga melakukan langkah-langkah yang namanya cipta kondisi. 7 hari sebelum operasi dan 7 hari setelah operasi. Operasi kita laksanakan itu dari tanggal 28 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2022. Nah, 7 hari sebelumnya kita melaksanakan operasi cipta kondisi terhadap gangguan-gangguan keamanan yang mungkin muncul. Kemudian kita juga melakukan percepatan vaksinasi dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian 7 hari setelah operasi kita melaksanakan supaya arus balik itu bisa lancar, tidak terjadi kemacetan. Ini yang kita lakukan, tentunya ini kita lakukan secara bersama-sama. Memang di dalam menghadapi kegiatan masyarakat nanti, baik itu arus mudik maupun arus balik, potensi-potensi kerawanan yang muncul diantaranya adalah di samping gangguan-gangguan keamanan tentunya kemacetan lalu lintas, ya, kemudian juga terjadinya kecelakaan-kecelakaan yang sudah kita antisipasi. Nah, untuk mengantisipasi daripada kemacetan lalu lintas, diantaranya kita melakukan rekayasa manajemen lalu lintas dengan cara membuat kontraflow, kemudian one way, ganjil genap, ini disesuaikan dengan situasinya, dengan diskresi nanti yang ada di lapangan. Di samping kita juga menyiapkan, memindahkan jalur-jalur utama ke jalur alternatif apabila memang terjadi kemacetan, dan melakukan buka tutup di rest area sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ini upaya-upaya yang kita lakukan, dan ini bersama-sama dan tidak Polri sendiri tentunya. Kemudian kegiatan-kegiatan lain kita, khususnya dalam rangka bagaimana percepatan vaksinasi. Nah, Jabodetabek ini kita berharap 1 minggu sebelum Lebaran sudah boosternya mencapai 50%. Kemudian daerah tujuan yang banyak, khususnya di daerah Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan DIY, kita berharap boosternya sudah mencapai 30%. Ini kita lakukan bersama-sama dari Kementerian Kesehatan, Satgas,
teman-teman TNI, dan stakeholder terkait lainnya. Harapan kita tentunya ketika masyarakat nanti pulang ke kampungnya dan kembali, tidak ada lonjakan kasus COVID-19. Nah, ini yang kita lakukan bersama-sama, tentu nanti hal-hal lain bisa ditanyakan oleh rekan-rekan sekalian. Terima kasih.